Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang berhormat Tan Sri, Dato-dato, dating-dating, tuan-tuan dan puan-puan yang terdiri dari pegawai dan ahli jawatan kuasa Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor, pegawai dan ahli jawatan kuasa Badan Perhubungan Pergerakan Wanita UMNO Negeri Johor, pegawai dan ahli jawatan kuasa Badan Perhubungan Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Johor, kemudian ahli parlemen dan ahli Dewan Undangan Negeri Johor, yang berhormat juga ketua-ketua Biro Penerangan UMNO Malaysia, ketua-ketua Biro Agama UMNO Malaysia, yang berhormat pengarah-pengarah dan ketua-ketua jabatan kerajaan Negeri Johor, ketua-ketua perhubungan bukan kerajaan atau non-government organization Negeri Johor, dan para mahasiswa, mahasiswi, pelajar yang insya Allah dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan untuk pertama kali saya ingin menyapa yang pertama Bapak Suhaini, Member of Johor State Legislative Assembly Kukup. Terima kasih atas jemputannya dan dinner yang luar biasa tadi malam. Special thank you to my friend Profesor Abdul Razak. Profesor Abdul Razak, sahabat saya yang kurang lebih probably almost 10 years I miss him. Kami pada waktu itu bersama-sama ada program di Hawaii untuk decision maker for higher learning education. Ada program selama 1 bulan dalam bulan suci Ramadan. Kita berangkat 1 hari sebelum Ramadan dan pulang kembali ke tanah air. Saya ke Indonesia, Prof. Abdul Razak kembali ke Malaysia 1 hari sebelum Idul Fitri. Waktu saya menerima undangan membaca nama Prof. Abdul Razak, ingatan saya memang cuma 2. Yang pertama, Prof. Abdul Razak, he was my student di State Islamic University di Jakarta. Kemudian dia bekerja sampai hari ini di Sarawak University. Dan another Profesor Abdul Razak, beliau, saya terkejut dan berbangga hati, bersyukur pertemuan yang sangat membanggakan pada hari ini dalam rangka 70 years UMNO, parti yang berjaya. Allah mempertemukan saya dengan beliau. Thanks, Prof. Abdul Razak. Saya mohon tepuk tangan untuk beliau. Tentu saya juga ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia yang telah menghubungi saya untuk hadir pada acara yang sangat luar biasa, di tempat yang juga sangat luar biasa, dan di negeri yang sangat luar biasa Johor ini, dalam rangka 70 tahun UMNO. Saya ingin menyampaikan selamat 70 tahun UMNO. Mudah-mudahan UMNO menjadi parti yang besar, berjaya menginspirasi kekuatan-kekuatan politik baik di Malaysia, di Johor maupun di negeri kami di Indonesia. Tentu
UMNO sebagai partai yang tertua di Malaysia telah melampaui babak sejarah yang cukup luar biasa. Saya membaca buku-buku peristiwa-peristiwa yang dialami Malaysia karena riset saya tentang Malaysia. Jadi sebetulnya saya memang tidak punya alasan untuk menolak permintaan undangan hadir di sini, karena Malaysia secara umum telah berjasa secara intelektual, saya akademik kepada saya. Riset-riset saya ketika saya menempuh program master di McGill University, studi-studi saya tentang sastra, terutama sastra politik, perbandingan Malaysia dan Indonesia saya lakukan, dan saya menemukan bab-bab sejarah dan khususnya dalam dunia sastra sangat luar biasa. Setelah itu saya melakukan juga beberapa riset berikutnya, bahkan PhD saya juga tentang Malaysia, khususnya tentang ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Secara kelakar orang mengatakan ABIM, Anwar bin Ibrahim. Nah, saya yakin bahwa berdirinya UMNO sepanjang bacaan saya tidak lepas dari spirit membangun bangsa Malaysia sebagai bangsa yang besar dan sekaligus juga menempuh atau memperoleh kemerdekaan yang tentu melalui perjuangan yang sangat luar biasa dari tokoh-tokoh pendiri bangsa Malaysia. Kemudian pemimpin-pemimpin UMNO dalam sejarahnya hingga hari ini menurut hemat saya juga telah melakukan langkah-langkah yang sangat strategis dan besar dalam rangka membangun muruah bangsa Melayu, sekaligus juga berkompetisi sebagai negara maju dengan tentu saja dengan negara-negara lain. Tentu saja seperti juga kekuatan-kekuatan politik di negeri kami di Indonesia, salah satunya partai yang besar adalah Golkar dulu, kemudian sekarang juga disusul dengan PDIP. Saya senang melihat seragam UMNO merah, karena di Indonesia juga ada seragam merah PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, merah putih, our flag. Jadi cabaran, problem atau tantangan yang dihadapi oleh UMNO di dalam membangun, membesarkan bangsa ini tentu juga luar biasa. Dan di tangan UMNO, Malaysia telah berhasil keluar dari kemelut, dari krisis, beberapa krisis yang sudah dilampaui, dan saya kira bapak-bapak, ibu dan saudara sekalian lebih tahu dari saya. Dari peristiwa 69, kemudian krisis ekonomi yang juga melanda di negeri kami dan sampai hari ini, dan ekspektasi masyarakat terhadap UMNO tentunya juga sangat luar biasa, tidak saja di Malaysia tetapi juga di Indonesia. Karena itu saya senang mendapatkan cerita singkat dari Prof. Abdul Razak, beberapa kali melakukan lawatan, dan juga Pak Suhaimi, dan saya kira aktivis-aktivis UMNO lain juga sering melakukan pembahasan bersama dengan masyarakat di Indonesia, dan ini adalah momentum yang baik. Jadi saya ingin menyampaikan ucapan selamat 70 tahun UMNO, sekaligus dengan hati yang tulus. Secara personal saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Malaysia. Malaysia tidak sekedar memberikan saya pengetahuan yang baik, meskipun tentu masih kurang. Karena itu kehadiran saya di sini juga ingin menimba pengetahuan dari acara yang sangat luar biasa pada hari ini. Tetapi juga telah menghadiahkan saya seorang putri, istri saya, ibu mertua saya itu dari Malaysia. Terima kasih.
mempertemukan saya dengan gadis Malaysia. Tapi saya memang harus tinggal di Ciputat. Dan istri saya juga di situ. Saya mendapatkan kehormatan yang sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena antara lain diminta untuk berbicara tentang Islam dan demokrasi. Sebuah topik yang menurut hemat saya challenging, sangat luar biasa, dan menurut hemat saya memang perbincangan soal demokrasi dan Islam ini sebenarnya telah cukup lama dibincangkan oleh banyak orang, termasuk di Indonesia dan juga di Malaysia sampai hari ini. Nah, hal ini antara lain menurut saya karena memang khususnya umat Islam secara empirik dalam waktu yang panjang ini memang telah melampaui dan selalu akan bersentuhan dengan pengalaman-pengalaman politik kenegaraan di tempatnya masing-masing. Orang Indonesia berhadapan juga punya experience yang sangat luar biasa dalam menghadapi dan mendialogkan soal-soal Islam dan demokrasi. Bagaimana menempatkan, begitu juga di Malaysia. Nah, dan perbincangan ini juga antara lain karena ada keyakinan bahwa terdapat prinsip-prinsip yang terkait dengan esensi demokrasi yang tertuang di dalam ayat Al-Quran. Jadi ini penting untuk kita garis bawahi sebuah keyakinan, pandangan bahwa di dalam Al-Quran ditemukan ayat-ayat Allah yang menegaskan beberapa prinsip-prinsip dasar yang sebetulnya kompatibel dengan demokrasi. Dan dengan demikian ada semacam tuntutan normatif untuk menegakkan prinsip-prinsip Al-Quran di dalam praktek penyelenggaraan negara. Jadi menurut hemat saya ini sudah berjalan dalam waktu yang sangat panjang dalam sejarah Islam. Bahkan sejak Nabi Muhammad wafat sampai hari ini, umat Islam selalu mencoba untuk merumuskan hubungan-hubungan antara Islam, negara, politik, dan sebagainya. Tentu saja ini bukan pekerjaan yang sederhana, karena dalam realitasnya banyak faktor yang pada akhirnya mempengaruhi arah atau corak demokrasi seperti apa yang sesuai untuk diterapkan dalam sebuah pemerintahan umat Islam. Terdapat keragaman, bermacam-macam pandangan bagaimana Islam dan demokrasi dipraktekkan di negara-negara Muslim. Bahkan saya kira kita jumpai juga mungkin di Malaysia juga tidak sedikit sebetulnya yang menolak demokrasi, antara lain karena menurut pandangan ini Al-Quran tidak menyebut demokrasi. Dan karena itu pikiran-pikiran tentang demokrasi menurut pandangan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara keagamaan. Nah, ini muncul juga. Nah, karena itu mereka menolak demokrasi. Nah, demokrasi selalu diperbincangkan dan berpengaruh betul di dalam perjalanan kehidupan politik kontemporer, dan peran serta pengaruhnya secara global juga begitu besar terhadap negara-negara umat Islam. Jadi upaya-upaya kompromi untuk mempertemukan antara Islam dan demokrasi telah dilakukan. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, memang tidak selamanya lancar, tidak selamanya itu berjalan smooth. Paling tidak ada beberapa hal. Pertama, demokrasi diyakini bukan sebuah sistem politik yang inherent dengan Islam dan dijamin sempurna dan bisa menyelesaikan semua hal. Ini ada pandangan seperti ini. Dalam implementasinya, demokrasi mengandung hal-hal yang buruk, tetapi juga mengandung hal-hal yang baik. Ada kelebihan-kelebihan yang ditampilkan, yang ditawarkan dalam sistem demokrasi, tetapi juga ada kelemahan-kelemahannya. Ada kekuatan-kekuatan dan juga sekaligus mengandung kelemahan-kelemahannya.
Bahkan semua hal bisa terjadi atas nama demokrasi. Atas nama demokrasi semua hal bisa terjadi. Bahkan kita juga menemukan data-data kekuatan-kekuatan tertentu yang sesungguhnya anti demokrasi menggunakan demokrasi, instrumen demokrasi justru untuk mengebih demokrasi. Kemudian kalau kita saksikan juga di tangan kekuatan politik, partai-partai, mass media, kemudian gerakan-gerakan civil society, itu demokrasi juga diberi tafsir yang berbeda-beda. Saya kira ini juga dirasakan di Malaysia, di Indonesia, dan di beberapa tempat. Contoh peranan media yang tidak sekedar memberikan tafsir dengan caranya sendiri tentang demokrasi, tentang tuntutan rakyat dan sebagainya, tetapi sekaligus media sosial dan juga kekuatan-kekuatan partai, civil society ikut sekaligus untuk memberikan arah kemana demokrasi atau bangsa itu berjalan. Jadi banyak hal yang mungkin bisa terjadi dengan demokrasi ini. Dan ini yang saya sebutkan, tidak jarang juga demokrasi justru kemudian atas demokrasi justru dibajak, dijadikan alat untuk justifikasi melanggengkan kekuasaan dan menindas. Nah, ini bisa kita lihat beberapa praktek-praktek seperti ini di beberapa negara. Ini yang pertama. Yang kedua, kalangan pendukung Islam ideologis mengajukan pertanyaan yang sebetulnya juga meragukan, apakah demokrasi itu sesuai dengan Islam? Nah, kalangan ini cenderung untuk memperjuangkan tegaknya sebuah sistem politik Islam dengan mengajukan negara Islam atau khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah sebagai pilihan yang paling tepat bagi umat Islam, bukan sebuah sistem politik yang didasarkan pada demokrasi. Untuk sekedar memberikan contoh, kekuatan Hizbut Tahrir yang asalnya dari Mesir kemudian berkembang di Asia Tenggara, terutama di Malaysia dan di Indonesia, ini menggambarkan secara tegas bahwa Hizbut Tahrir menawarkan sebuah sistem politik Islam dengan nama Khilafah Islamiyah. Dan kalau bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian membaca buku-buku utama dari Hizbut Tahrir, menurut Hizbut Tahrir demokrasi adalah sistem kufur. Karena itu siapa saja yang mengikuti demokrasi, kafirlah dia. Kami punya pengalaman banyak di Indonesia dengan Hizbut Tahrir. Tapi kekuatan Hizbut Tahrir dengan menawarkan khilafah Islamiyah, menggantikan sistem republik dan sebagainya, itu dilakukan dengan cara-cara peaceful, non-violence. Berbeda dengan kekuatan-kekuatan lain, ISIS misalnya, atau kekuatan-kekuatan radikal lain. Nah, yang ketiga, ada yang berpandangan bahwa penerimaan terhadap demokrasi oleh para pemikir Islam sebetulnya lebih karena mereka sudah kehilangan energi untuk secara terus-menerus mengeksplorasi gagasan-gagasan khazanah Islam, pemikiran Islam yang tertuang di dalam kitab-kitab terdahulu yang ditulis para ulama, dan juga praktek-praktek kenegaraan yang dilakukan oleh umat Islam. Dihadapkan dengan tantangan baru, yaitu konsep-konsep baru tentang kenegaraan, tentang politik yang ditawarkan oleh Barat. Jadi cenderung kelompok ini cenderung untuk memilih sistem yang dinilai lebih kuat yang ditawarkan oleh Barat ketimbang menghabiskan waktu untuk mengeksplorasi lebih dalam pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh para ulama Islam. Dan bagi kelompok ini,
menolak gagasan-gagasan demokrasi dan mungkin juga konsep-konsep tentang kebangsaan, negara, ekonomi, politik dan sebagainya yang ditawarkan Barat itu tidak akan produktif, malah berisiko. Jadi ada semacam pikiran semacam ini. Jika kita perhatikan Bapak Ibu sekalian, maka paling tidak ada beberapa kelompok, kalau dikategorikan ada beberapa kelompok. Yang pertama adalah kelompok apologetik, berapologia, yang menegaskan bahwa demokrasi dan prinsip-prinsip kebebasan itu inherent dalam Islam. Prinsip-prinsip demokrasi sudah diterima dalam Islam karena Islam adalah sebuah ajaran yang memang bersesuaian dengan prinsip-prinsip yang ditawarkan dalam demokrasi. Sebagai agama universal misalnya, yang menempatkan manusia pada kedudukan yang sama, Islam mengajarkan itu tidak ada diskriminasi, kemudian memberikan penghargaan yang tinggi kepada martabat kemanusiaan. Ini yang tertuang di dalam ayat Al-Quran, maka tidak ada alasan Islam kemudian menolak demokrasi. Kelompok ini cenderung kuat untuk menegaskan bahwa agama dan demokrasi mempunyai titik temu, mempunyai kesesuaian. Nah, secara kategoris boleh juga kelompok apologetik itu kita sebut sebagai adaptasionis, itu adab, atas sikap yang terbuka dan penerimaan mereka terhadap demokrasi sebagai prinsip sekaligus sistem kepemimpinan politik kenegaraan yang perlu diterapkan di negara-negara Muslim. Ini kelompok pertama. Kelompok kedua adalah rejectionist, yang menolak demokrasi dengan alasan ini berasal dari Barat. Jadi apapun yang berasal dari Barat ditolak. Mengapa? Karena memang filosofinya berbeda. Filosofinya tidak berasal kepada Tuhan, kepada pemikiran-pemikiran sekuler. Karena itu harus tolak. Demokrasi bukan dari Islam, dan bahkan menurut pandangan ini demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam. Mengapa? Karena konsep kedaulatan yang diperkenalkan dalam demokrasi adalah kedaulatan rakyat. Sementara Islam, menurut kelompok ini, kedaulatan yang sesungguhnya adalah kedaulatan Tuhan, kedaulatan Allah. Nah, karena itu menurut pandangan rejeksionis ini, menerima demokrasi seperti yang diperkenalkan dalam pikiran-pikiran Barat itu pada akhirnya akan meminggirkan peran agama. Karena agama, khususnya Islam, sebetulnya lebih mengedepankan kepada kedaulatan Tuhan, bukan kedaulatan rakyat. Dan ini juga yang ditolak. Alasan-alasan seperti ini juga yang kemudian dikembangkan oleh kelompok Hizbut Tahrir. Meskipun kita saksikan juga ada yang berusaha untuk mencoba mengkombinasikan antara kedaulatan Tuhan dengan kedaulatan manusia. Ini yang kemudian disebut dengan teodemokrasi. Kemudian yang ketiga, kelompok rekonstruksionis. Kalau boleh saya memilih untuk menganut madhab mana, saya menganut madhab yang ketiga, yang rekonstruksionis. Kelompok ini tidak berusaha mencari kecocokan antara demokrasi dan Islam sebagaimana kelompok pertama, atau menolak demokrasi dalam kelompok kedua. Kalangan ini berusaha untuk membaca secara kritis dan mendialogkan prinsip-prinsip demokrasi dengan Islam dalam rangka menemukan dan membangun paradigma baru demokrasi yang lebih progresif. Jadi pemikiran-pemikiran demokrasi harus terus dikembangkan, harus terus disegarkan. Begitu juga gagasan-gagasan yang diambil dari Al-Quran itu harus selalu disegarkan. Jadi ada proses secara terus-menerus untuk memahami ulang tafsir-tafsir terhadap Islam, juga tafsir-tafsir terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Diharapkan demokrasi akan berkembang secara lebih kualitatif, membela kesejahteraan, membela keadilan. Nah, menurut kelompok ini, demokrasi adalah pikiran yang tidak bisa diterima secara absolut, kebenaran. Demokrasi menjadi cara yang baik, tetapi jangan diabsolutkan. Satu-satunya yang absolut hanya Tuhan. Nah, ada ruang kalau di dalam fikih
dalam pemikiran Islam ada ruang untuk melakukan ijtihad secara terus-menerus, merekonstruksi secara terus-menerus cara pandang kita, pemikiran kita, pemahaman kita terhadap Al-Quran yang memberikan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan, harkat, kebebasan dan sebagainya, dengan demokrasi yang ditawarkan oleh setiap masyarakat Muslim. Kalau pemikiran-pemikiran Islam dan demokrasi itu tidak disegarkan, tidak ditumbuhkan, tidak ditingkatkan, maka Islam akan jumud, demokrasi juga akan jumud. Nah, saya punya keyakinan itu. Jadi pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan selama ini yang atas jasa-jasa para pendahulu itu harus kita tindak lanjuti secara terus-menerus dengan mengembangkan pikiran-pikiran baru, sehingga istilah saya tadi, demokrasi akan jauh lebih progresif dan benar-benar membela kepentingan masyarakat secara bersama. Ini yang di dalam fikih disebut dengan maslahah al-mursalah, kepentingan-kepentingan kemaslahatan umat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya berpendapat bahwa mengembangkan pikiran-pikiran tentang Islam dan demokrasi seperti yang saya jelaskan tadi, menurut iman saya kita perlu juga membaca ulang, berkaca kepada Charter of Madinah, Sahifatul Madinah, Piagam Madinah yang telah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad. Tidak bisa dipungkiri kenyataan bahwa Muhammad Rasulullah telah berhasil membentuk sebuah masyarakat politik di Madinah. Nah, kalangan intelektual Muslim kontemporer kemudian menyebutkan Madinah sebagai a city state, negara kota. Tetapi kemudian dengan dukungan kabilah-kabilah, masyarakat yang multi ras, multi agama, muncullah sebuah konsep yang sekarang kita kenal sebagai nation state, negara bangsa. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, sejak awal Islam turun, wahyu turun, diterima oleh Nabi Muhammad, tidak dimaksudkan untuk mengarahkan umat Islam memihak sebuah sistem politik tertentu, demokrasi misalnya, monarki misalnya, tidak. Karena agama Islam sebetulnya lebih pada memberikan pesan-pesan moral, prinsip-prinsip dasar untuk membangun masyarakat. Tetapi pengalaman yang telah dilalui oleh Nabi Muhammad setelah melalui konsensus political konsensus, yaitu perjanjian Hudaibiyah yang kemudian melahirkan Piagam Madinah atau Charter of Madinah, menjadi tonggak dan sumber penting yang menginspirasi banyak kalangan Muslim termasuk di Malaysia di dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan. Piagam ini juga yang menginspirasi munculnya gagasan seperti masyarakat madani, mujtama' madani dalam bahasa Malaysia. Kemudian Abdullah Madani misalnya menyebutkan ada Islam Hadari, kemudian civil society Islam dan sebagainya. Melalui Piagam Madinah diyakini bahwa pada kenyataannya Islam adalah agama yang menyediakan prinsip-prinsip dasar kehidupan tentang politik dan negara. Prinsip-prinsip dasar, bukan sistem. Karena itu, menurut saya, pikiran-pikiran ijtihadi yang perlu kita kembangkan adalah kalau ada di antara kita yang tidak memberikan perhatian secara serius soal negara, soal pemerintahan, soal politik, menurut hemat saya menyalahi pesan moral Islam. Karena dalam ayat Al-Quran banyak dijumpai misalnya perintah untuk menegakkan keadilan. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum fahkum
bil adli, kata Tuhan. Harus keadilan diciptakan. Kalau engkau menegakkan hukum, maka harus ditegakkan secara adil. Prinsip-prinsip keadilan yang dikembangkan dalam pikiran-pikiran demokrasi, kemudian pertanggungjawaban yang juga dikembangkan di dalam demokrasi, sudah tertuang di dalam ayat Al-Quran. Karena itu, dalam kerangka inilah saya ingin mengatakan, menegakkan, membangun pemerintahan politik yang baik adalah merupakan kewajiban lil akli kalau di dalam bahasa fikih. Ini menurut saya sesuai dengan pikiran seorang jurist Muslim abad pertengahan, yaitu Imam Mawardi, yang menulis sebuah kitab yang sangat terkenal dan sampai hari ini terus digali oleh sarjana-sarjana Muslim, bahkan juga oleh sarjana-sarjana Barat, yaitu kitabnya yang sangat terkenal, yaitu Al-Ahkam Sultaniyah. Dalam buku itu Imam Mawardi menyebutkan sebuah teori yang sangat penting, yaitu al-imamah mawdu'atul khilafah nubuwah fi harsatid din wa siyasatid dunya. Artinya, kepemimpinan politik, membangun pemerintah, membangun negara, membangun kepemimpinan politik secara baik, itu adalah penting, sebuah kewajiban yang harus diberi perhatian oleh umat Islam. Untuk apa? Khilafatin nubuwah, untuk melanjutkan prophetic mission, melanjutkan misi kenabian. Ada dua misi kenabian disebutkan dalam kitab ini, yaitu harus din, menjaga, melestarikan agama. Jadi kepemimpinan politik, negara, pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menjaga agama-agama yang dianut oleh masyarakat, meskipun berbeda-beda. Tidak boleh negara kemudian mendiskriminasi masyarakat atas dasar pengelompokan agama. Ada minoritas, mayoritas, harus dipandang dalam kacamata negara sama kedudukannya, harus diproteksi. Tidak boleh negara kemudian mendiskriminasi satu kelompok agama tertentu. Ini tugas pertama, dan ini dilakukan oleh Muhammad Rasulullah pada saat di Madinah. Yang kedua, siasat di dunia, yaitu mengatur kehidupan dunia, mengatur politik, mengatur ekonomi, mengatur kesejahteraan, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Ini misi utama nubuwah, prophetic. Piagam Madinah merupakan dokumen politik resmi sebagai sebuah konstitusi melalui sebuah konsensus politik untuk sebuah masyarakat, negara, pemerintahan baru yang disebut Madinah di bawah kepemimpinan Muhammad. Dan ini yang menginspirasi pemikiran-pemikiran kontemporer seperti mengembangkan civil society, kemudian masyarakat madani dan sebagainya. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, kembali saya ingin menggarisbawahi bahwa Rasulullah Muhammad telah sangat berhasil melakukan transformasi sosial politik yang sangat mendasar di lingkungan kabilah-kabilah, di lingkungan suku-suku yang berbeda-beda dan kelompok-kelompok agama yang berbeda-beda dengan cara-cara yang damai, peaceful ways. Konsensus politik Piagam Madinah ini berhasil mengintegrasikan kabilah-kabilah Arab, juga kelompok-kelompok agama menjadi satu kesatuan umat yang tadinya kepemimpinan berdasar pada kesadaran kesukuan, tribalisme, maka telah digantikan, tertransformasikan menjadi umat. Jadi yang disebut umat seperti yang disebut-sebut di dalam Piagam Madinah itu bukan umat Islam. Yang disebut umat itu adalah warga negara yang terdiri dari berbagai kelompok suku, agama, bahasa, tradisi. Jadi orang Nasrani pun bisa disebut dengan umat di dalam konsep yang diperkenalkan dalam Piagam Madinah. Dan ini adalah multi-race, multi-religion society yang harus diproteksi oleh negara dan pemerintah. Ini kewajiban pemerintah. Nah, ini berkembang dan dalam waktu yang tidak lama, nation state telah terbangun di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad. Nah, karena itu di dalam sistem pemerintahan yang dikembangkan oleh Muhammad itu integrasi
diwujudkan, tidak ada konflik karena semua kelompok harus menghormati di bawah prinsip-prinsip dasar Islam, kemudian local wisdom dan hukum. 3 hal menurut catatan saya berdasarkan pengalaman Nabi Muhammad membangun multi-racial society, yaitu pertama agama, yang kedua local wisdom. Local wisdom itu kalau wisdomnya Arab ya Arab, kalau Malaysia berbeda. Local tradition Malaysia dengan Arab berbeda juga dengan Indonesia, tetapi local culture, local tradition, kebudayaan lokal ini menjadi elemen yang sangat penting di dalam membangun demokrasi. Ini elemen kedua. Dan elemen ketiga adalah supremasi hukum. Jadi 3 hal dalam catatan saya, agama Madinah, agama, local tradition, kebudayaan, kemudian hukum. Karena itu bisa bervariasi. Konsensus ini harus dibangun supaya tidak terjadi konflik. Dan Piagam Madinah ini menunjukkan kepada kita semua bagaimana seharusnya golongan-golongan yang berbeda atas dasar apapun bisa menjadi satu umat yang rukun dalam satu wilayah dan tatanan masyarakat di bawah kepemimpinan prophetic leadership, yaitu Muhammad yang sangat efektif. Di situ peringatan Allah, kalau di dalam Al-Quran ada disebutkan dengan istilah syu'ub, qabail, tribe, ethnical group. Tetapi spiritnya adalah perbedaan-perbedaan yang ada itu mesti harus dibangun atas dasar kesamaan. Al-Quran menyebutkan inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menciptakan laki-laki, perempuan, kabilah ini, kabilah itu. Tujuannya bukan mempertentangkan, bukan kalian harus bertolak belakang, berkelahi, berkonflik, tetapi ta'aruf. Laki-laki dan perempuan diciptakan bukan untuk konflik, tetapi untuk bersamaan. Muncullah masyarakat. Membangun masyarakat itu berarti menciptakan atau mengimplementasikan ajaran Islam. Dan dalam Piagam Madinah ada konsep yang disebut dengan mu'akhar, mempersaudarakan orang-orang yang berbeda. Ini sangat penting, mempersaudarakan orang-orang yang berbeda, agama Islam dan agama Kristen, kemudian dipersaudarakan supaya menjadi satu kesatuan yang kuat. Suku ini, suku itu dipersaudarakan, mu'akhar menjadi ukhuwah. Jadi ukhuwah itu ada ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan atas dasar keyakinan Islam. Ukhuwah itu juga ada basyariah, yaitu persaudaraan atas dasar sama-sama sebagai manusia yang harus dihormati, dijunjung martabatnya. Yang ketiga, ukhuwah wataniyah, persaudaraan yang berdasarkan kebangsaan. Satu bangsa dengan bangsa lain juga harus menjadi akhun, menjadi saudara. Sebagai saudara, prinsip-prinsipnya harus membangun kebersamaan. Nah, karena itu konsep-konsep ini, setiap warga negara di masyarakat ini pertama harus saling memahami dan saling mengenal, ta'aruf seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian saling tolong-menolong atau at-ta'awun. Bapak Ibu sekalian, ada semangat memberi. Ini sebuah ajaran prinsip di dalam Islam yang menurut saya perlu diresapi, karena pada kenyataannya pada hari ini kita bisa dijumpai di mana-mana. Orang cenderung meminta, berharap, berekspektasi. Kalau tidak berharap, harapannya tidak terpenuhi, maka komplain. Yang sering terjadi adalah semangat komplain, semangat meminta, menuntut, ketimbang semangat untuk mengkontribusi, membangun, memberikan yang terbaik. Nah, saya kira ini yang perlu dibangun. Prinsip yang lain adalah menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dan menghormati hak asasi manusia. Problem HAM sekarang ini, human right ini muncul di mana-mana. Kemudian menghormati perbedaan suku, etnis dan sebagainya. Yang lain menjaga harmoni dan keberlangsungan hidup dan cita-cita bersama dalam satu wadah kepemimpinan. Pemimpin atau pemerintah harus menghormati rakyatnya.
Tapi dalam waktu yang bersamaan, rakyat pun juga harus memberikan penghormatan, respect kepada pemimpin. Nah, ini saya mendapatkan cerita, kalau seseorang jadi anggota parlemen, maka semua rakyat, kalau ada cerita Pak Suhaimi, tadi malam buat saya menarik, ada rumah yang rusak kena angin, 2 genteng pecah, maka dia telepon anggota parlemen, tolong rumah saya diperbaiki. Kalau ada 1 orang tak apalah, tapi kalau 1000 orang mengatakan begitu, maka setiap anggota parlemen harus kontribusi. Tidak begitu. Ini adalah warga yang juga ikut bertanggung jawab, harus menjaga martabatnya, harus menghormati posisi pemimpinnya, dia harus menghormati. Jadi ada kewajiban-kewajiban, ada tugas-tugas yang memang juga harus dikembangkan oleh masyarakat. Karena itu, berbicara tentang demokrasi, Islam dan demokrasi, sebetulnya juga berbicara tentang bagaimana rakyat memberikan penghargaan kepada pemimpin, dan pemimpin juga harus memberikan penghargaan, respect kepada warga. Yang terjadi di beberapa negara, heboh perkelahian antara rakyat dengan pemimpin. Pemimpin pun juga begitu. Saya kira ini negara yang bermasalah. Kalau ini berlanjut, saya kok yakin negara akan gagal. Negara yang gagal itu adalah negara di mana rakyat dan pemimpin tidak bertemu. Dan diyakinkan tidak ada pemberontakan. Satu hal yang juga penting di dalam rangka membicarakan tentang soal-soal kewajiban hak publik, pemerintah negara, kemudian rakyat, itu adalah soal edukasi, soal kebudayaan. Pendidikan menurut hemat saya menempati posisi yang sangat penting. Karena apa? Pendidikan itu adalah usaha-usaha sistematik untuk melahirkan insan-insan kepribadian yang tangguh. Tadi malam kami diskusi dengan Pak Suhaimi, ada kecenderungan, misalnya termasuk di Indonesia, pendidikan sekarang ini banyak yang kemudian diupayakan untuk menjawab angka ekonomi. Jadi keberhasilan pendidikan adalah kalau angka ekonomi itu naik. Tetapi catatan telah banyak dilakukan, tidak mesti kenaikan angka kesejahteraan itu kemudian menimbulkan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu tempatnya, letaknya bukan pada angka-angka. Sekedar contoh, para koruptor di negara kami itu memperoleh angka-angka rupiah yang sangat luar biasa. Tetapi sesungguhnya kebahagiaan sejati tidak dirasakan. Dia dikejar-kejar juga. Nah, jadi intinya adalah kepribadian, etos kerja, disiplin. Menurut hemat saya, demokrasi akan tumbuh dengan baik, Islam juga akan tumbuh dengan baik, masyarakat Islam akan tumbuh dengan baik kalau pendidikan ini diberi perhatian serius. Jadi mesti harus ada upaya transformasi yang serius, melakukan perubahan dan perombakan pembaharuan sistem pendidikan kita. Bapak Ibu sekalian, apa yang diuraikan di atas semakin menegaskan bahwa salah satu tantangan kita adalah menjawab pertanyaan penting bagaimana unity and diversity ditegakkan. Dalam masyarakat seperti Malaysia dan Indonesia, ini pertanyaan penting. Kelompok-kelompok yang berbeda-beda ini bagaimana bisa menjadi kekuatan. Potensi konflik yang memang ada, potensial, itu ditransformasikan menjadi kekuatan untuk membangun. Dan saya melihat UMNO dalam waktu yang panjang 70 tahun ini telah berusaha untuk memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan multi-racial society. Dan pandangan saya berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan kelompok. Meskipun tentu saja masih ada pertanyaan-pertanyaan yang atau pekerjaan-pekerjaan lain yang memang harus dicermati. Di lingkungan masyarakat yang demokratis, seperti yang saya sebutkan itu, masyarakat akan menjadi matang
di mana kehadiran setiap warganya akan memberikan makna dan manfaat bagi orang lain apapun latar belakang mereka. Warga akan menjadi sangat terbuka, memberikan kontribusi kepada orang lain. Kemudian seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, dia akan menjadi orang yang terbaik. Kata Nabi Muhammad, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik orang adalah ketika dia bisa memberikan manfaat. Dan menurut hemat saya, demokrasi itu antara memberikan kontribusi yang terbaik untuk kemaslahatan dan kebaikan orang banyak, bukan untuk memperbaiki kehidupan pribadi atau kelompok, kemudian mengabaikan kepentingan orang lain. Inilah khairun nas anfa'um linnas. Menurut hemat saya perlu menjadi bagian penting dalam proses demokrasi di lingkungan masyarakat Islam. Ada kesadaran agama di situ dan ada kesadaran untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Maka kalau dia adalah seorang pejabat negara, kewajiban dia adalah mengayomi dan melindungi semua golongan. Kedua, membangun kemaslahatan bersama sehingga negara bangsa ini menjadi negara yang maslahat dan suk. Kemudian pejabat ini juga memberikan ruang secara maksimal untuk partisipasi politik warga. Warga ikut bertanggung jawab, ikut memberikan kontribusi di dalam memperkuat sendi-sendi kebangsaan. Kemudian memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, ini tantangan pertama. Unity in Diversity, dengan implikasi kewajiban-kewajiban negara harus diberikan dan kewajiban-kewajiban rakyat juga harus diberikan. Yang kedua, menurut hemat saya saat ini umat Islam Malaysia, Indonesia, dan saya kira juga ini menjadi tantangan global adalah muncul dan berkembangnya ideologi atau gerakan yang selama ini disebut dengan radikalisme dan fundamentalisme Islam. Meskipun ada perdebatan tentang penggunaan nama radikalisme dan fundamentalisme, tapi pada intinya ada kekuatan-kekuatan tertentu yang berusaha untuk menggantikan ideologi-ideologi yang selama ini dipertahankan. Kalau tadi saya menyebut Hizbut Tahrir yang memang menawarkan khilafah Islamiyah, negara Islam. Saya kira di Malaysia juga ada pengalaman kekuatan-kekuatan politik yang berusaha untuk membangun sebuah negeri negara Islam. Tetapi ada juga kekuatan-kekuatan lain negara Islam, tetapi dengan cara-cara kekerasan. Misalnya apa yang dikembangkan oleh gerakan-gerakan Islam yang disebut ISIS. Menurut saya, ISIS dengan menawarkan Islam atau mengeksploitasi Islam sesungguhnya justru menjadi problem kemanusiaan, bukan problem agama. Dan ini menjadi tantangan kita bersama. Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia mesti harus mampu memberikan jawaban, memberikan respon terhadap masuknya arus apa yang disebut dengan global terrorism atau gerakan-gerakan yang secara internasional menggunakan nama agama dijadikan tujuan untuk memberangus kekuatan-kekuatan demokrasi. Karena itu tantangan kita adalah bagaimana mengcounter gerakan-gerakan radikalisme ini, counter radikalisme, counter terorisme dengan pendekatan-pendekatan yang baru. Kalau tidak, maka kita akan kehilangan waktu. Terakhir Bapak Ibu sekalian, tantangan yang terakhir adalah soal electoral politics. Demokrasi, salah satu instrumen penting adalah election. Nah, tuntutan beberapa negara ada pemilihan yang bebas. Dan kalau kita saksikan di negara Timur Tengah dan beberapa negara, tuntutan pemilu bebas ini justru telah memberikan ruang dan kesempatan yang luar biasa bagi kelompok fundamentalisme Islam. Dan kemudian muncullah rezim fundamentalisme Islam memenangkan pemilu atas nama demokrasi. Tapi sesungguhnya pemerintahan fundamentalisme ini tidak akan bisa memberikan banyak hal bagi kepentingan dan kemaslahatan keadilan masyarakat bersama. Nah, karena itu terakhir saya ingin menggarisbawahi, kita tetap
menurut hemat saya, demokrasi adalah menjadi bagian penting dari kehidupan kita untuk membangun kebangsaan kita, memperkuat bangsa kita. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, demokrasi itu juga harus kita pantau, kita jaga agar tidak dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan lain yang justru akan mengkebirikan prinsip-prinsip demokrasi dan Islam. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada kekurangan, dan sekali lagi ini adalah kehormatan buat saya untuk menyampaikan pikiran-pikiran saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum